Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Haq dengan NPM 2501030196. Di sini saya ingin mengerjakan tugas PJPL atau Project First Learn dengan mengerjakan soal-soal berikut. Sebelumnya, saya mohon maaf karena memakai Excel di browser karena Excel desktop saya sudah versi lama. Jadi nanti saya pakai Excel desktop untuk mengerjakan soal yang E, karena kita akan memakai data analisis yang hanya bisa dipakai di Excel desktop. Oke, pertama-tama kita akan mengerjakan tugas yang A, yaitu menghitung jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Untuk menghitungnya, kita akan memakai fungsi contifs. Oke, di sini. Taruh di sini. Oke, di sini aja. Nomor 1 ya, kita ketik nomor 1. Contif. Kemudian kita pilih yang departemen, terus koma, legal, koma, kemudian job satisfaction, koma, kita pilih 5 karena merupakan tingkat kepuasan tertinggi. Dan kita pilih stres, koma, kita akan memilih angka 1 karena stres yang tinggi pada penjelasan soal ini merupakan nomor 1. Oke, langsung kita tekan enter. Hasilnya akan muncul di sini, teman-teman. Di jumlah orang pada departemen legal yang memiliki ada kesalahan ya. Jumlah departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi adalah 25 orang. Lanjut pada pertanyaan yang B. Kita diperintahkan untuk menggunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori pernikahan. Oke, langkah-langkahnya. Karena di sini kita akan menggunakan pivot table, maka kita akan blok semuanya terlebih dahulu. Oke. Kemudian insert. Kita pilih pivot table. Pilih yang existing worksheet. Dan kita pilih lokasi. Kita akan pindah lokasi, ganti lokasi ke lokasi yang kedua, ke sheet 1. Oke, langsung kita pilih. Nah, di sini karena yang akan kita hitung adalah marital status, maka kita cari marital status di sini. Dan apa tadi ya? Pengalaman kerja, maka kita cari experience. Karena ini masih zoom, maka kita ganti value setting, ganti average yang merupakan rata-rata ya.
Setelah itu maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita tinggal memilih mana yang paling tinggi dan yang paling rendah. Yang paling tinggi kita beri warna kuning, dan yang paling rendah warna abu-abu. Karena nomor 2 kita nomor 2, oke, kasih warna biru. Karena kita kasih warna biru tadi, oke. Lanjut ke pertanyaan yang C. Lanjutkan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity horse tertinggi. Caranya hampir sama seperti yang tadi ya teman-teman. Oke. Blok semua, insert, pivot table, existing worksheet, pilih lokasinya. Oke. Karena tadi kita suruh untuk mencari job level, work-life balance atau WLB, dan physical activity horse. Karena ini masih sum, maka kita ganti jadi average untuk mencari rata-rata ya. Seperti di soal tadi yang kita suruh mencari rata-rata. Oke. Maka kita tinggal menghitung mana yang paling tinggi. Yang paling tinggi average adalah ini. Kita beri warna kuning ya, karena paling tinggi warna kuning. Oke. Dan yang physical activity horse. Selanjutnya kita akan menghitung yang nomor 4 ya. Mengerjakan soalnya nomor 4. Itu kita diperintahkan untuk membuat sebuah grafik batang bertumbuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen, dengan setiap batang dibagi berdasarkan 3 kategori job level ya. Seperti cara tadi, kita akan memakai pivot table. Taruh di bawah sini. Sebenarnya penaruhan itu bebas ya, hanya terserah kalian. Job level, departemen, dan kita akan menggunakan employee ID. Karena ini masih sum, kita ganti ke count ya teman-teman. Setelah seperti ini, tekan salah satu kolom di sini, kemudian insert, nah pilih chart. Ini jadi seperti ini ya. Kita beri nama jadi jumlah karyawan berdasarkan departemen. Ketik aja ya kalian. Kita pindah legendnya, kita pindah sini.
Kalian tinggal ketik aja ini ya. Oke. Dan tambahkan lagi. Job level. Kita taruh di sini. Nantinya akan jadi seperti ini, teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang E. Seorang analisis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan 2 analisis berikut menggunakan data analisis toolpack di Microsoft Excel. Tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Pada soal nomor 5 ini kita akan pindah ke Excel desktop ya, karena di Excel browser nih tidak bisa, teman-teman. Bersabar. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Nah, kita pisahkan dulu. Kita tekan nih. Oke. Terpilih yang false dulu ya. Kemudian kita akan blok job satisfaction dan kita copy. Oke, kita copy. Kita pindahkan ke set baru ya, nomor 1 baru ya. Dan kita tempel di sini. Setelah itu kita ganti, tadi kan yang true, yang false sudah, kita ganti yang true. Kita ulang lagi. Nah, namanya kita ganti ya, teman-teman, biar mudah membedakannya nanti. Untuk menghitungnya, kita hitung dulu untuk mempermudah kita nanti. Ini ada 2090. Oke. Kita tulis biar mudah, biar nggak lupa. Dan yang true juga ada 939. Setelah itu kita pilih data, analisis data, kita pilih test to sample assuming inequal variance. Oke. Tekan. Kita blok dulu. Untuk mempermudah, kita ingin tadi pilih yang 2090 dan untuk data yang true kita blok dan tulis ketik 937. Jangan lupa labelnya harus tiga, teman-teman. Untuk output range-nya
Ini kalian harus pilih output range ya. Terserah ditaruh di mana. Aktifnya aja dulu. Oke. Kita isi sampel. Dan kita blok dulu untuk mempermudah penghitungan. Kita pilih masuk ganda, kita pilih angka ya. Kita beri koma agar tidak terjadi pembulatan. Karena yang ini ya lebih kecil dari sama dengan T kecil, jumlahnya 0 atau tidak mendekati 0,5, maka akan tidak ada perubahan signifikan ya. Tidak ada perubahan signifikan antara rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang lembur dan tidak lembur. Kenapa saya katakan tidak ada perubahan signifikan? Karena ini jumlahnya tidak mendekati 0,05. Nah, 0,05 itu apa? 0,55 itu di sini ya. Jadi alfa ini tidak mendekati 0,05. Jika tidak mendekati 0,05, maka tidak ada perubahan signifikan. Ditulis di sini. Nanti pada saat berikutnya itu soal kelima yang B. Soal E ya. Lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Oke. Kembali di sini. Kita blok dulu. Blok ya. Kita copy. Tempel ini. Nah, ini pada satisfaction atau tingkat kepuasan kerja. Blok. Tempel di sini. Nah, itu kita akan cek berapa kolom. 3026. Kita tulis agar tidak lupa di sini. 3026. Dan di sini kita akan menggunakan analisis data lagi. Kita pilih korelasi. Menghitungnya kita cukup blok ini. Dan kita tulis di sini 3026. Jangan lupa level inverse count-nya kita centang ya teman-teman. Kita pilih tabel yang akan digunakan. Oke. Akan jadi seperti ini. Jadi ketika penjelasan ini adalah terdapat korelasi negatif. Ketika semakin tinggi workload, maka job satisfaction-nya semakin rendah. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.